Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu dengan judul peran AI dalam mempengaruhi bidang pengacara. Yang pertama dulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gustaf Najamullah dari kelas 12 IA 1. Yang pertama, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita akan memahami dulu apa itu pengacara. Nah, apa itu sebenarnya pengacara itu? Menurut Wikipedia, pengacara, advokat, atau kuasa hukum adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang bertindak sebagai subjek. Dalam praktiknya, mereka juga dikenal sebagai konsultan hukum. Istilah ini mencakup individu yang memberikan nasihat dan pembelaan serta mewakili klien dalam penyelesaian suatu kasus hukum. Intinya, pengacara ini adalah orang atau tugasnya sebagai asisten dari klien tersebut agar ketika klien melakukan tindakan sesuatu yang berdasarkan hukum, mereka tidak bingung dan ada si pengacara ini yang bakal membantu dia dalam proses hukum tersebut. Nah, yang selanjutnya karena kita membahas tentang bagaimana peran AI dalam bidang pengacara, alangkah kurangnya kalau kita tidak membahas tentang pengertian AI tersebut. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI atau kecerdasan buatan tersebut? Kecerdasan buatan atau AI adalah kecerdasan yang diterapkan pada suatu sistem untuk menafsirkan data, belajar, dan mencapai tujuan melalui adaptasi. Menurut Kaplan dan Heinlein, AI dapat berfungsi seperti manusia dan digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem pakar, permainan komputer, logika kabur, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Secara teknis, AI menggunakan model statistik untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi, intinya yaitu AI itu adalah sebuah algoritma atau sistem komputer yang dikasih begitu banyak data untuk dia pelajari dan dia adaptasi seperti layaknya manusia belajar agar suatu saat AI ini bisa bertindak sebagaimana manusia itu berpikir. Nah, lanjut ke informasi valid yang saya temukan yaitu menurut laporan The Australian Financial Reviews, ternyata satu dari dua pengacara di Australia dan Selandia Baru telah memanfaatkan gen AI atau kecerdasan buatan dalam kegiatan sehari-hari mereka. Beberapa tugas paling umum dilakukan oleh gen AI itu meliputi penyusunan email yang menjadi salah satu yang paling populer. Selain itu, gen AI atau kecerdasan buatan juga digunakan untuk merangkum dokumen, memahami konsep hukum, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Nah, yang selanjutnya itu ada lagi informasi valid yang saya temukan dikutip dari The Washington Post yang bertuliskan seperti berikut. Breaker Hostetler mengumumkan perekrutan robot bernama ROS atau ROSS untuk membantu 50 pengacara yang menangani kasus kepailitan. ROS berfungsi sebagai peneliti hukum, menyortir dokumen yang diperlukan, menggantikan peran sarjana hukum yang pemula seperti sarjana lulusan baru hukum. Nah, serta Andrew Ruda selaku CEO dari Ross Intelligence menyatakan bahwa Ross dapat memahami interaksi dan memberikan hipotesis atau menjawab pertanyaan terkait kasus hukum. Nah, selanjutnya yaitu ada informasi tidak valid yang saya temukan yaitu menurut website simplaufrim.id pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kejahatan. Kecerdasan buatan yang dirancang atau dimanipulasi dengan niat jahat dapat menimbulkan tantangan keamanan dan
kejahatan yang rumit. Ini bisa mencakup serangan cyber yang canggih dan atau manipulasi data yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menyebarkan informasi yang salah atau propaganda. Nah, selanjutnya ada dampak positif dari penggunaan AI untuk dalam bidang pengacara tersebut, yaitu penggunaan robot AI seperti ROS di Indonesia dapat memberikan dampak positif dalam dunia hukum. AI mampu memilah dokumen secara efisien, mengurangi beban pengacara, dan mempercepat penelitian hukum dengan meningkatkan akurasi. Ini dapat menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan kualitas layanan hukum. Integrasi AI dalam praktik hukum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memungkinkan pengacara memberikan layanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat. Jadi, yang bisa disimpulkan yaitu AI seperti ROS ini bisa mampu mengefisienkan waktu yang dibutuhkan oleh pengacara untuk melakukan berbagai hal yang monoton agar pelayanan yang diberikan lebih cepat masuk kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari penggunaan AI pengacara ini di Indonesia. Penggunaan AI dalam praktik hukum di Indonesia dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Salah satu kekhawatiran utamanya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan yang dihasilkan oleh AI yang yang dapat mengakibatkan ketidakadilan klien. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi ini dapat mengurangi peran dan pekerjaan pengacara manusia, mengancam lapangan kerja di sektor hukum. Masalah-masalah privasi data juga menjadi perhatian karena AI memerlukan akses sejumlah besar informasi sensitif yang jika tidak dikelola dengan baik dapat disalahgunakan. Yang terakhir yaitu algoritma yang digunakan oleh AI memungkinkan untuk memiliki bias bawaan yang dapat memperkuat ketidakadilan sistemik dalam sistem hukum. Yang selanjutnya yaitu pikiran dan perasaan saya mengenai robot pengacara atau AI ini. Robot pengacara atau AI ini memiliki kemampuan lebih luar biasa dalam menganalisis data hukum dan menyusun dokumen legal dengan cepat. Kelebihannya termasuk efisiensi waktu dan biaya, serta penanganan tugas repetitif, memungkinkan pengacara manusia fokus pada aspek strategis. Namun, kekurangannya meliputi keterbatasan dalam memahami nuansa emosional dan risiko keamanan data. AI dapat menjadi alat bantu, tetapi tidak dapat menggantikan pengacara manusia yang memiliki kemampuan berempati dan membuat keputusan berdasarkan konteks yang lebih luas lagi. Yang terakhir adalah kesimpulan atau opini saya tentang kecerdasan buatan ini. Apakah saya setuju dengan bagaimana AI dapat menggantikan pengacara secara keseluruhan atau tidak? Ya, meskipun AI memiliki potensi yang besar dalam membantu pengacara melalui penelitian hukum dan otomatisasi tugas, tidak ada pengganti penuh untuk pengacara manusia. AI dapat meningkatkan efisiensi, tetapi pengacara masih diperlukan untuk penilaian moral, empati, dan pemahaman konteks sosial yang kompleks. Keterbatasan AI dalam memahami nuansa hukum menunjukkan bahwa AI sebaiknya dianggap sebagai alat bantu, bukan pengganti. Terakhir, sekian presentasi tentang bagaimana peran AI dalam bidang pengacara. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.